Berdoa selesai. Bersiap. Beri salam. Selamat siang semuanya. Apa kabar semua? Sehat, semangat, luar biasa. Oke, aku absen dulu ya. Anissa
kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Pintar, sip, mantap, masih bagus. Ada satu lagi yang mau saya pertanyakan. Mudah-mudahan masih bisa juga dijawab ya. Siapa yang bisa menunjukkan contoh pelanggaran terhadap norma susila? Coba, Adit. Contohnya seperti melakukan pelecehan terhadap wanita. Oke, boleh ya. Melakukan pelecehan terhadap wanita itu adalah salah satu contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Oke, kita lanjut. Berarti kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Kita akan masuk ke materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kembali kita. Nih, capaian pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri bangsa negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan identitas nasional. Peserta didik mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Elemen yang kita masuk dalam materi ini adalah elemen Pancasila. Ya. Lanjut ya. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memetakan pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara, termasuk hubungan agama dan negara. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ini, ya, Ibu ada satu video yang harus kalian saksikan dulu. Dan tolong diamati video ini. Ya. Oke. Nah, silakan diamati. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Sutomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Keputusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Amikus Cokro Sujoso, Haji Abu Salim, dan Amaramis. Pada 22 Juni 1945, panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Simo Dinejo, dan Tengku
tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Sudah nyaksinya? Terima kasih sudah disaksikan. Kita kembali lagi ke materi yang tadi, ya, karena akan berhubungan dengan tugas kalian. Tadi di video tadi disebutkan adanya badan yang berpemeran dalam perumusan
Boleh kalian ketik dari Google, boleh kalian lihat dari buku kalian, ya. Oh, ini sini ya. Oke, waktunya berapa? Ibu kasih waktu hanya 10 menit, tidak sampai kalau bisa. Itu kalian berdiskusi, ya. 10 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah itu keluar dua anggotanya, keluar ke kelompok lain cari informasinya. Itu tidak banyak juga waktunya, karena kalian akan presentasi. Paham? Silakan kerjakan. Sudah ya, waktunya habis. Sekarang kita mau presentasi dari, saya mau minta presentasi dari salah satu kelompok dari kalian, hasil dari diskusi kalian. Bisa? Bisa. Ya. Kelompok mana yang sudah siap? Saya Siap? Oke. Yang lain, silakan kita saksikan dulu sama untuk mempresentasikan hasil kajian. Ini ya. Boleh, silakan. Siapa yang makasih? Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bimbingan kami. Peta partai pemikiran pendiri bangsa saat sidang. Menurut I.E. Soekarno, 1. Kembangan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau konflik kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Menurut Muhyami, 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan. Kesejahteraan rakyat. Menurut Suepomo, Menurut Supomo, 1. Persatuan kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, keadilan rakyat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau presentasikan hasilnya? Bisa? Tulisannya kan Kelompok ini ya? Bisa? orangnya baru. Bisa? Maju.
kalian dari kelompok kami, selamat siang. Selamat siang. Silakan kalian kerjakan di buku kalian. Keluarkan buku kalian. Yuk. Kerjakan. Ini untuk tugas individunya. Tulis ya. Soalnya ditulis. Tulis soalnya ditulis. Ya boleh, jangan sembarang, hanya jangan sembarang. Ya, tulis. Oke, ditulis, soalnya ditulis. Udah Bu. 46. Udah? Oke, kalian jawab pertanyaan ini. 1. Bagaimana rumusan dasar negara yang ditemukan oleh Muhammad Yamin? 2. Bagaimana rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Sutomo? Yang ketiga, bagaimana rumusan dasar negara yang
Dari proses belajar hari ini, hal yang paling saya pahami apa? Yang ingin saya tahu ya, Pak? Ayo, waktu kita sudah mau habis. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Ibu Abi